Nanti malam Timnas Indonesia bakal menjalani laga terakhir Grup C Piala Asia U17 lawan Afghanistan. Indonesia, saudara, sudah lebih dulu memastikan diri juara grup apapun hasil lawan Afghanistan dini hari nanti. Tapi pertanyaannya, siapa lawan Garuda Muda di babak 8 besar? Nah, saudara, ada calon lawan di perempat final adalah runner-up Grup D dan juga E, yakni ada Korea Utara, Tajikistan, Oman, dan Iran. Keempatnya masih berpeluang lolos ke babak gugur. Tapi jika melihat kiprah dari keempat tim di Piala Asia U17 ini tak bisa dianggap enteng. 3 tim sudah pernah merasakan juara, 2 diantaranya bahkan lebih dari 1 kali juara. Sementara untuk Tajikistan pernah menjadi finalis pada edisi 2018. Bagaimana persiapan timnas menghadapi laga terakhir dan strategi di perempat final nanti? Kita bahas usai tayangan berikut ini. Timnas Indonesia U17 telah menyegel tiket ke Piala Dunia usai kemenangan atas Yaman di Piala Asia 2025. Namun kini, anak asuh Nova Arianto harus kembali fokus ke Piala Asia dan melangkah jauh di turnamen ini. Nanti malam, Garuda Muda bakal berjumpa Afghanistan di laga terakhir Grup C. Meski hasil pertandingan tak mempengaruhi posisi Indonesia di klasemen, pelatih Nova meminta pemain fokus di setiap pertandingan. Yang pasti setelah kita bersyukur ya kita bisa lolos ke Piala Dunia, dan sekarang sama seperti dari awal kita datang di sini, saya minta pemain tetap fokus dari game per gamenya ya. Kita tidak mau melihat apakah kita lolos Piala Dunia, ataukah kita sudah lolos Piala Dunia, apakah kita harus juara grup atau kita harus ke final, itu tidak terlalu saya pikirkan ya. Tapi saya selalu sampaikan ke pemain, saya minta fokus pemain adalah game per game, dan terdekat kita akan lawan Afghanistan, dan saya minta semua pemain siapkan dan fokus di pertandingan Afghanistan, dan kita akan pikirkan nanti siapa lawan kita nanti di perempat final. Para penggawa timnas pun mengaku sudah siap menjalani laga nanti malam. Semua sudah menjalani recovery kemarin, dan sekarang semua sudah fokus pada latihan yang disiapkan. Kami sudah siap menghadapi Afghanistan. Kuncinya di komunikasi dan kepercayaan satu sama lain, masing-masing saling melengkapi. Menurut pengamat sepak bola Yusuf Kurniawan, rotasi pemain bagus bagi tim kepelatihan untuk melihat opsi pemain dan juga variasi taktik di babak 8 besar. Sehingga tim pelatih bisa punya opsi-opsi baru ya, mungkin dari nanti pemain-pemain baru tersebut atau pemain-pemain yang sebelumnya tidak tampil bisa menunjukkan performa yang terbaik, sehingga opsi ataupun juga variasi taktik menjelang 8 besar nanti Coach Nova lebih punya banyak referensi baru gitu ya. Kalau saya sih lebih cenderung kita bermainnya defense counter ya, tidak terburu-buru menguasai bola, karena sering sekali kalau kita mendapatkan kesempatan untuk pegang bola malah banyak sekali umpan-umpan yang tidak sempurna, akhirnya menjadi counter lawan. Nah, saat counter itu transisi kita tuh sering sekali agak telat ya. Siapa lawan timnas di fase gugur masih abu-abu. 4 negara di grup D belum ada yang memastikan diri ke babak perempat final. Saat ini Korea Utara memuncaki klasemen grup D dengan poin 4. Tajikistan dan Oman berada di urutan 2 dan 3 dengan poin 3. Sementara Iran berada di urutan buncit dengan poin 1. Oman, Iran, dan Korea Utara pernah mencicipi gelar Piala Asia U17. Sementara Tajikistan merupakan runner-up edisi 2018. Garuda Muda kini harus sejenak melupakan euforia Piala Dunia. Publik menanti Indonesia bisa meraih trofi Piala Asia U17 untuk kali pertama. Bagaimana persiapan timnas lawan Afghanistan dini hari nanti dan seperti apa juga strategi perempat final nanti? Apakah benar akan ada rotasi para pemain? Kita bahas malam hari ini bersama manajer timnas U17 Ahmed Zaki Iskandar dan juga pengamat sepak bola Gita Suwondo. Bung Gita, selamat malam. Selamat malam. Bung Zaki, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Bung Zaki, jadi gimana nih kondisi para pemain? Semuanya staminanya oke, terjaga semuanya, tidak ada yang cedera? Semua siap tempur, alhamdulillah. Kemarin juga official training kita juga sudah selesai, dan tentunya nanti untuk strategi, formasi, dan siapa yang akan bermain kita serahkan kepada Coach Nova, karena Coach Nova lah yang nanti akan melihat kesiapan dari para pemain-pemain kita.
Jadi ini kalau laga terakhir melawan Yaman ini sampai dengan sekarang ini kondisinya semuanya aman ya, baik ya, tidak ada yang cedera ya? Aman. Nggak ada yang cedera, apalagi cedera serius. Semuanya dalam kondisi siap tempur dan siap bermain. Oke, kalau menu latihan dari para pemain seperti apa sih, Bung Zaki? Ada perubahan skema permainan nggak? Gini, setiap tim yang kita hadapi punya kelemahan dan kekuatan yang berbeda. Juga kemampuan dari individu para pemainnya juga berbeda-beda. Tentu saja kita akan menyesuaikan dengan kemampuan dari timnas kita, berikut dengan kelemahan dan juga kekuatan kita. Nah, dari dua hasil pertandingan kemarin yang melawan Yaman dan Korea Selatan kan bisa dilihat ada beberapa perubahan strategi. Mudah-mudahan nanti juga di Afghanistan kita akan menyesuaikan dengan kemampuan dari Afghanistan itu sendiri. Ya, jadi tentu saja di turnamen penting seperti Piala Asia ini, tim yang bisa meminimalisir kesalahan, baik individu maupun kesalahan kolektif, dan bisa memanfaatkan kesalahan tim lawan dengan maksimal, itulah biasanya yang menang. Jadi kami mencoba meminimalisir kesalahan terlebih dahulu, untuk kemudian bisa memaksimalkan kesalahan dari tim lawan kita. Oke. Untuk komposisinya nanti kita lihat saja nanti ya. Ya, Bung Gita, kalau tadi kata Bung Zaki bilang sebisa mungkin kita harus meminimalisir kesalahan. Apakah juga ini dengan kata lain adalah harus merotasi para pemain atau juga sekaligus juga merubah nih strategi permainan malam hari ini atau dini hari nanti? Nggak maksud, wah Audrey saya nggak maksud mendahului dari Coach Nova sendiri ya, ataupun Pak Zaki sendiri. Pilihan pemain ada di mereka. Tapi pasti saya akan berpikir bahwa mereka juga berpikir yang sama, bahwa kita akan berhadapan dengan kita sudah menjadi juara grup, kita akan berhadapan dengan runner-up grup D yang masih abu-abu antara 4 negara itu tadi. Terutama Iran yang sekarang justru ada di posisi terbawah dengan 1 poin. Itu mengejutkan sekali, padahal Iran masih punya possibility untuk naik ke urutan kedua dan menjadi lawan kita. Harus diingat juga bahwa mereka yang mengalahkan kita di uji coba terakhir sebelum kita bertanding di Under 17. Ya, begitu kan Pak Zaki ya. Nah, itu Ya, yang pasti saya pikir juga dengan 8 pemain yang sekarang yang belum dimainkan sama sekali di pertandingan melawan Korea dan Yaman, ya mungkin saja 8 pemain itu yang akan bermain untuk pertandingan kali ini, dengan pemain-pemain inti disyaratkan untuk menunggu apakah kita bisa unggul atas Afghanistan atau tidak. Ini biasa di sepak bola, saya pikir bahwa dengan 2 pertandingan kita sudah lolos ke babak berikutnya, apalagi menjadi juara grup, akan ada rotasi pemain untuk mengistirahatkan pemain untuk pertandingan yang lebih penting nanti di perempat final. Oke, jadi artinya ini ada kemungkinan untuk merotasi, mengubah sedikit-sedikit strategi untuk menghadapi nanti ya per 8 ya. Yap. Betul, tapi saya balik lagi seperti Coach Nova. Saya jadi benar-benar harus memuji. Biasanya saya 50-50, tapi kali ini saya harus memuji Coach Nova bahwa dia benar-benar memainkan pertandingan dengan melihat kondisi lawannya. Lawan Korea itu kita bermain low block. Pada saat kita melawan Yaman bahkan kita main dengan 2 cara. Kita meladeni permainan mereka, kita unggul cepat. Kemudian mereka dapat penalti yang saya pikir juga bukan penalti. Tapi kita kemudian tidak mental pemain tidak drop ke mental pemain, kemudian bisa bermain tidak slow block pada saat melawan Korea, tapi kita bisa bertahan dengan sangat baik untuk melakukan defense counter untuk menciptakan gol ketiga dan gol keempat. Ini saya pikir acungan jempol bagi Coach Nova juga dan juga anak asuhannya. Dan saya pikir kenapa tidak dicoba dengan pemain-pemain yang belum pernah dimainkan, karena hitung-hitung kita melihat kualitas mereka nantinya untuk persiapan di perempat final, semifinal atau final, kalau kita bisa mencapai event tersebut, stage tersebut. Oke, apakah itu juga menjadi masukan pertimbangan juga, Bung Zaki, bagi Coach Nova untuk mempertimbangkan para pemain yang kemarin di 2 laga awal ini belum dimainkan untuk mencoba mengutak-atik lah, merotasi pemain-pemain dini hari nanti melawan Afghanistan? Itu sudah dipertimbangkan. Tapi tetap kita juga akan melihat kondisi kesiapan para pemain menjelang laga nanti, karena biasa ya melakukan rotasi dan lain sebagainya, tapi kita juga kan harus fokus di pertandingan terakhir ini agar semangat dan motivasi tim kita, terutama para pemain ini juga tetap terjaga intensitasnya.
Karena setelah ini breaknya kan agak cukup panjang, kurang lebih sekitar 4 hari ya. Ketemu game ya, apa namanya, perempat final tanggal 14 nanti. Jadi kita juga akan melihat ritmenya para pemain kita agar mereka juga bisa apa namanya menjaga situasi yang sekarang ini sedang tinggi motivasinya agar tidak down lagi nanti. Ya. Bung Zaki. Tentu pasti ada pertimbangan-pertimbangan. Ya, kita kan sudah punya tiket nih masuk ke Piala Dunia, kemudian juga kita sudah dipastikan masuk ke perempat final ya? Perempat final Piala Asia. Nah, seberapa penting sih bagi teman-teman timnas, kemudian Coach Nova, pertandingan lawan Afghanistan dini hari? Pertandingan lawan Afghanistan ini tetap menjadi pertandingan yang penting karena bagaimanapun juga kita menginginkan sebagai juara grup, walaupun nanti tadi hitung-hitungannya kalaupun kalah kita juga masih tetap menjadi juara grup. Tapi tadi kami ingin menjaga motivasi anak-anak agar tetap semangat dan juga tinggi demi persiapan nanti di perempat finalnya. Jadi kalau bisa malam hari ini pun kita bisa menang gitu dengan apa namanya pertandingan dengan intensitas tinggi. Dan semakin mulus ya kalau dini hari ini menang ya Bung Gita ya, sudah lawan Korsel menang, Yaman menang sekali lagi nih di Afghanistan nih. Ya, kan sudah rekor dibukukan oleh anak-anak under 17 ini dengan katanya menjadi tim pertama Indonesia dari semua kelompok usia yang lolos ke Piala Dunia lewat kualifikasi. Jadi saya pikir ritme yang harus dijaga ya bahwa kita ya jangan sampai kalah, ritme juga harus dijaga karena dan kalau saya pikir juga fans dan segala macamnya juga target sudah lolos ke Piala Dunia, oke. Artinya kalaupun kita sampai ke perempat final, semifinal atau final itu kan sebuah bonus bahwa permainan itu harus dijaga untuk tetap membaik dan membaik dari setiap pertandingan. Dan saya percaya bahwa tim ini akan dengan sangat bisa melakukannya karena kalau yang dilihat saya lihat Coach Nova melakukannya dengan game by game ya. Mereka dia tidak akan berpikir ada semua pernyataan apakah nanti di Piala Dunia gimana, di perempat final gimana. Dia tidak mau mengatakan hal seperti itu. Dia mengatakan bahwa yang penting adalah melawan Afghanistan dulu. Ini jadi yang ada di depan mata dulu ya, Bung ya. Ya, yang ada di depan mata dulu walaupun pertandingannya ya hanya sudah tidak menentukan bagi kita ataupun bagi Afghanistan ya. Oke, tapi Bung Gita kalau dilihat dari dua permainan sebelumnya nih, kira-kira lini mana sih yang harus perlu dievaluasi, yang mungkin perlu dirotasi jika diperlukan? Ya, saya juga melihat kita memainkan low block dengan sangat baik sekali melawan Korea. Artinya orang mengatakan bahwa Korea menekan pertahanan kita terus-menerus, tapi tidak leluasa mereka melakukan shooting. Mereka dapat 13 shot pada saat itu. Hanya 3 on target dan hanya 1 yang memerlukan penyelamatan dari Dava. Artinya apa? Kita benar-benar menjaga pertahanan kita dengan sangat baik sehingga mereka tidak punya peluang untuk bahkan melakukan shooting dengan leluasa. Kemudian melawan Yaman, kita juga di tengah juga sangat baik. Artinya ya kalaupun ada yang diperbaiki finishing kita ya. Melawan Korea jelas bahwa Mirza itu punya satu peluang yang tidak bisa didapatkannya. Nanti makin ke perempat final, makin ke semifinal kan peluang makin sedikit. Yaitu ya kita harus tetap klinis, finishing dengan sangat baik karena kadang-kadang di pertandingan yang penting melalui stage berikutnya itu kita hanya punya satu peluang, bahkan setengah peluang dan itu yang harus dibubuhkan menjadi gol gitu. Oke, bagi Bung Zaki nih dan juga tentunya dari teman-teman timnas nih, mereka deg-degan nggak sih sama deg-degannya ketika melawan Yaman dan juga Korea Selatan di malam hari ini? Kalau melihat dari mental para pemain kita, agak sedikit lebih rileks ya. Tapi sekali lagi tadi kita menekankan kepada para pemain bahwa pertandingan malam hari ini pun merupakan pertandingan yang penting bagi Indonesia tadi agar menjaga ritme dan semangat kita tetap dengan intensitas tinggi, terutama persiapan kita nanti menghadapi pertandingan perempat final. Siapapun lawannya nanti ya. Dan kita juga tidak boleh menganggap remeh Afghanistan karena tim yang sudah nothing tulus seperti Afghanistan ini juga bisa melakukan apa aja nanti ya. Maka dari itu konsentrasi kita tetap kita selesaikan dan kita tuntaskan dulu game melawan Afghanistan ini. Dan tidak mudah juga ya melawan Afghanistan ya? Oh iya, ya semua yang masuk ke Piala Asia kan sudah lolos dari kualifikasinya. Artinya semua tim hampir sama lah kondisi
maupun kemampuannya masing-masing. Nah ini juga menjadi pertimbangan kita. Bung Gita, Gitu Mbak. ya kalau berbicara soal perempat final nih, menurut Bung Gita siapa sih calon lawan timnas kalau melihat hitung-hitungan di grup D saat ini? Ya, Korea masih dengan 4 poin sekarang, Tajikistan dengan 3 poin, Oman dengan 3 poin, Iran yang mengejutkan hanya 1 poin sejauh ini, 1 kali imbang lawan Korea Utara, kemudian mengejutkan kalah dari Oman. Ini artinya, kalaupun Iran memenangkan pertandingan ketiga besok melawan Tajikistan, tapi Oman dan North Korea bermain imbang, ini Iran akan hilang jadinya. Jadi saya tetap berpikir bahwa kesempatan terbuka bagi Oman untuk menyertai Korea Utara, ya, dengan Korea Utara jadi juara grup dan Oman jadi runner up. Saya berpikirnya seperti itu karena dengan Iran belum mendapatkan 1 kali kemenangan pun mereka akan all out dan mereka punya peluang besar untuk bisa memenangkan pertandingan besok. Tapi jika Oman bermain imbang dengan Korea Utara, ya dua-duanya yang masuk. Jadi ya itu tadi saya berpikir bahwa lawan kita rasa-rasanya akan Oman. Tapi saya bisa salah loh karena bukannya ini grup yang paling apa ya, paling ketat sehingga juga, banyak sekali hasil mengejutkan di grup D ini. Dan semuanya bisa terjadi ya. Ya. Pak Zaki sendiri pilih mana Pak? Ya Bung Zaki pilih mana tuh kata Bung Gita? Kebetulan Korea Utara dan Oman ini satu hotel sama kita. Oh. Waduh. Oke, Bung Zaki. Tapi kan ini kan ini nih berbicara balik lagi nih pertandingan dini hari ini ya. Dini hari kan apa ya menjadi waktu yang tidak biasa digunakan oleh para pemain kita kan. Maksudnya dalam artian biasanya kalau malam siang itu sudah biasa begitu. Tapi ini kan dini hari. Gimana caranya menjaga performa para pemain kita nih? Karena ini kan jam rawan tidur. Kalau adaptasi kan kita kalau di sini ya maksudnya kan. Iya. Kalau untuk adaptasi waktu cuaca kan kita sebelum berangkat ke Saudi sudah kurang lebih sekitar hampir 2 minggu melakukan TC di Dubai sebelum Idul Fitri kemarin. Jadi kalau untuk adaptasi waktu cuaca dan juga jadwal tidur dan lain sebagainya, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Jadi bukan penghalang ya? Kalau itu tidak ada masalah. Nggak ada masalah ya? Nggak ada. Tinggal nanti kita lihat ya. Mungkin juga tadi seperti Mas Gita katakan, ada kemungkinan kita akan mencoba beberapa pemain untuk bermain di pertandingan melawan Afghanistan. Oke, kalau gitu terakhir untuk Bung Gita dan juga Bung Zaki, setelah ini nanti kan kita tadi ada punya sekitar 4 hari ya Bung Zaki ya untuk laju ke ini ya ber-8 besar ya. Persiapan perempat final. Oke, masih ada waktu selama 4 hari. Persiapan apa yang harus dikebut nih selama 4 hari ini? Tentunya setelah pertandingan nanti malam, besok kita agak sedikit ada relaksasi dulu selama 1 hari, ya. Kemudian lusa mulai lagi kita akan berlatih dan kita sudah tahu siapa calon lawan kita setelah esok hari. Karena calon lawan juga akan menentukan bagaimana kita menerapkan strategi berikutnya nanti. Dan mudah-mudahan tim analis, kemudian tim pelatih semua juga sedang memantau para calon lawan kita ini. Oke, Bung Gita. Jadi datanya mudah-mudahan lengkap semua. Oke, Bung Gita, terakhir. Ya. Saya pikir juga ini ya mengistirahatkan pemain sangat baik dengan relaksasi dan menjaga kebugaran pemain juga. Ini juga mungkin kenapa pemain-pemain cadangan yang mungkin akan dimainkan untuk rotasi mereka bukan sekedar rotasi, tapi mengistirahatkan pemain untuk tidak terlalu forsir sehingga ada possibility cedera dan segala macam. Karena kalau melihat Afghanistan main di 2 pertandingan mereka force sekali ya, terutama lawan Korea kemarin. Agak force dan polos sehingga belakang mereka rentan. Tapi ya itu yang lebih berbahaya force-nya mereka itu jadinya. Oke. Iya, jadi ada 2 fokus dini hari nanti melawan Afghanistan dan 4 hari setelahnya bersiap-siap lagi untuk ke final begitu ya di Piala Asia. Ya. Terima kasih Bung Ahmad Zaki, terima kasih juga terima kasih. Bung Gita. Mohon dukungan dan doa dari seluruh masyarakat Indonesia agar timnas kita melaju terus di Piala Asia ini. Amin. Dan bisa menjadi yang terbaik. Bung Zaki, terima kasih. Bung Gita, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Saudara, bagaimana meminimalisasi penyalahgunaan profesi dokter dalam kasus pemerkosaan keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung? Kami bahas usai jeda bersama Cynthia Rompas.
apa yang terjadi sekarang bisa dikatakan menimbulkan ketidakpastian dunia. Banyak negara yang cemas. Pengumuman penetapan tarif oleh Trump 2.0, economic uncertainty-nya langsung melonjak. Terjadi gejolak pasar uang seluruh dunia. Jadi ini juga sudah tidak berlaku lagi ilmu ekonomi. Yang penting pokoknya tarif duluan. Karena tujuannya adalah menutup defisit. Tidak ada ilmu ekonominya di situ. Rosi, Kamis 10 April.